Itu ada banyak laporan, tapi kebetulan yang menarik bagi saya ya ini. Jadi suatu laporan yang sudah agak lama, tahun 2008, dan hasil kerjasama PKMK dan MMR. Judulnya Quality Improvement of TB Care in Hospitals setelah temuan audit klinik, suatu action research. Tujuannya untuk meningkatkan mutu dari pelayanan klinis TB di rumah sakit. Nah, rancangannya kalau tidak salah tangkap, jadi case study lagi, ada pretest, kemudian ada intervensinya, kemudian post test. Nah, intervensinya berupa upaya peningkatan mutu pelayanan ini. Nanti dirinci upayanya apa. Settingnya dua rumah sakit, itu satu rumah sakit Persahabatan mewakili rumah sakit pemerintah, juga rumah sakit pendidikan di Jakarta, dan yang satu lagi rumah sakit Bethesda mewakili rumah sakit swasta. Sekarang ya Bethesda juga teaching hospital. Kemudian subjek-subjeknya adalah para manajernya dan para operating core. Manajernya termasuk direktur, wakil direktur, terutama untuk pelayanan medis, staf komite medis, para administrator dan sebagainya. Kalau tidak salah operating core-nya terutama dokter-dokter dan perawat. Nah, metodenya, pada waktu pretest, sebenarnya yang di pretest tidak hanya dua rumah sakit tersebut, tetapi 8 rumah sakit dan klinik pulmonologi di Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian berupa audit retrospektif, artinya memeriksa rekam-rekam medik yang kaitannya dengan pelayanan TB. Kemudian dari antara 8 ini 2 dipilih untuk diintervensi. Nah, intervensinya ini saya singkat saja jadi 3. Jadi 1, mendirikan suatu quality management system, mulai dari membentuk, mengadakan pertemuan awal supaya ada komitmennya, partisipasinya, dan sebagainya. Jadi kesepakatan untuk membentuk suatu sistem manajemen mutu. Kemudian ada lokakarya 2 hari untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan peningkatan mutu, dan juga alat-alat yang dibutuhkan seperti clinical guidelines, clinical pathways, ada formulir-formulir audit, checklist, dan sebagainya. Kemudian intervensi yang ketiga, ya waktu yang cukup panjang, 4 bulan untuk melaksanakan quality improvement. Nah, ini detailnya yang mungkin perlu lebih ditulis, ya, apa yang dilakukan selama 4 bulan itu. Kemudian post testnya ya sama seperti pre-testnya, berupa audit retrospektif setelah intervensi, tapi dalam hal ini hanya 2 rumah sakit, dan menyangkut pemeriksaan rekam medik dari 43 kasus TB, 11 anak-anak dan 32 dewasa. Ini yang dari rumah sakit Bethesda. Kemudian 33 kasus dari rumah sakit Persahabatan. Kemudian ukuran outcome yang utama yaitu defisiensi dalam hal pelayanan klinis TB. Hasilnya terlihat ada penurunan yang cukup
banyak dalam hal defisiensi. Lalu di tabel diperlihatkan komponen-komponennya, lalu penurunan jumlah defisiensi. Jadi perbandingan pretest post-test ya. Kemudian kesimpulan dari proyek ini, jumlah defisiensi yang tinggi pada audit yang pertama kemungkinan disebabkan karena dokter-dokternya tidak mencatat di rekam medik. Jadi mereka melakukan tapi tidak mencatat. Kemudian tindakan korektifnya ini tidak terkait langsung dengan hasil audit, karena timnya ini sudah punya gagasan apa yang akan dilakukan. Jadi misalnya membuat clinical pathways, terus ada sosialisasi, ada pelatihan. Nah, biasanya intervensinya atau tindakan koreksinya berdasarkan defisiensi yang ditemukan pada audit, kemudian diadakan analisa penyebab, akar penyebab, lalu diidentifikasi koreksinya apa. Kemudian sebenarnya para dokter dan perawat itu tidak begitu senang dengan clinical pathways itu, karena menghambat tindakan-tindakan mereka. Jadi mungkin karena pembuatannya kurang melibatkan mereka dalam clinical pathways ini, dan kurang diintegrasikan dengan program-program peningkatan mutu yang lain. Nah, komentar dari saya, ada ditemukan oleh Bu Ngesti dari Perpus bahwa ada suatu systematic review tentang daya guna, tapi istilah mereka effectiveness ya, dari audit klinik ini, dan mereka menemukan ada 118 randomized clinical trials. Jadi rancangannya kuat sekali untuk membuktikan apakah intervensinya berguna atau tidak, dan mereka menemukan bahwa sebenarnya pengaruhnya sedikit. Pengaruhnya kelihatan besar kalau pada baseline compliance-nya rendah. Ya memang tadi di penelitian ini atau di proyek ini kelihatan defisiensinya banyak karena para dokter tidak patuh merekam, ya, tidak mencatat. Jadi sebenarnya ada lebih banyak informasi dari Jamvet dan kawan-kawan ini. Siapa yang tertarik ya tinggal melihat, karena systematic review tentang ini jarang ya. Kemudian komentar yang lain ya seperti tadi, sebenarnya penurunan yang besar dalam hal defisiensi ini bukan atau sukar dibuktikan kalau itu karena programnya pihak UGM. Perubahan yang besar ya karena pada awalnya mereka tidak mencatat, dan dengan rancangan yang sederhana seperti ini, pretest post-test desain, sukar mengendalikan variabel-variabel confounding yang lain. Jadi sebenarnya rancangannya bisa ditingkatkan sedikit dengan menambah satu kasus. Jadi misalnya dari 8 rumah sakit semula, ada rumah sakit yang diintervensi X1, kemudian ada rumah sakit pembanding yang tidak diintervensi, atau intervensi seperti biasanya, audit biasanya diikuti oleh tindakan koreksi atas hasil audit. Jadi tidak diberi intervensi terkendali seperti yang dilakukan oleh tim ini. Mereka punya program peningkatan mutu yang cukup lama, 4 bulan atau berapa. Lalu tidak perlu pretest, langsung dilihat post-testnya, karena nanti menyangkut penafsiran untuk keluar, karena yang di luar itu mungkin tidak di pretest dulu atau time series. Jadi audit ini dilakukan secara berkala, kemudian ada tindakan-tindakan koreksi. Kemudian juga
ada istilah defisiensi. Sebenarnya kalau ada kriteria audit, kemudian kita menemukan penyimpangan atau deviasi, dan karena mereka ini dokter dan perawat, kadang-kadang deviasinya itu beralasan. Jadi belum tentu itu suatu defisiensi. Jadi ada eksepsi. Nah, kadang-kadang dokter-dokter ini mempunyai alasan kuat untuk menyimpang karena membaca ada evidence based practice gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin intervensi, tim ini lebih berguna jika akan mengajarkan evidence based practice atau evidence based planning. Jadi mengajarkan atau melatih para dokter dan perawat bagaimana menggunakan bukti-bukti terkini dan yang kuat tentang intervensi untuk pelayanan TB. Dan ini dimasukkan dalam kriteria audit siklus berikut kalau memang justified ya exception-nya. Nah, seandainya betul-betul defisiensi, dalam kasus ini sebenarnya belum defisiensi karena mereka tidak mencatat. Jadi pada audit berikut kalau sudah ada kesepakatan mencatat, lalu baru dilihat apakah betul ada penyimpangan dan apakah penyimpangan itu betul defisiensi. Dan seandainya ada defisiensi, ada analisa akar penyebab, lalu ada koreksi, lalu lihat di siklus berikut. Sampai di sini komentar saya, mungkin ada tambahan atau koreksi. Betul sekali bahwa ternyata pada waktu kita menemukan ketidakcocokan dengan standar, alasan terbesarnya karena tidak tertulis, sehingga pada waktu itu memang konsensusnya bahwa yang tidak tertulis dianggap sebagai deviasi, dan karena pasti tidak ada alasannya sehingga kemudian dianggap sebagai defisiensi. Nah, apakah kegiatan ini, penelitian ini bisa disederhanakan, bukan disebut sebagai meningkatkan kualitas dari TB care, tetapi meningkatkan kualitas kelengkapan rekam medis saja dulu? Ya, sebenarnya bisa saja satu indikator kelengkapan rekam medik, atau ada pelatihan dulu bagaimana melakukan audit, terus mulai audit lalu baru intervensi. Jadi mereka diajarkan dulu mengenai audit retrospektif ini. Nah, mengenai clinical pathways ini lebih cocok untuk audit concurrent. Jadi dibuatkan checklist, lalu mereka sebenarnya dokter ini tidak mau direpotkan dengan clinical pathways. Jadi yang memegang clinical pathways atau checklistnya itu pengamat lain pada waktu pelayanan sedang dilaksanakan. Bisa seorang perawat yang mungkin tidak terlalu jelas atau nyata-nyata menilai, jadi secara tersembunyi atau dengan cara yang lebih halus. Tapi kalau saya training dulu audit itu apa, lalu mereka mulai rekam mediknya bagus. Ini proyek mungkin yang ukurannya rekam mediknya tambah tertib, lalu baru mulai intervensi peningkatan mutu yang indikatornya perbaikan mutu, defisiensinya makin berkurang. Sebenarnya Bethesda itu sudah dilatih audit klinik, dan direktur yang dulu zaman Pak Nugroho itu pada waktu memperpanjang kontrak dengan dokter-dokter itu salah satu persyaratannya harus ikut audit, kalau tidak kontrak tidak diperpanjang. Malah saya ingin tanya kepada Pak Nevi, kenapa intervensi berupa clinical audit ini hampir semuanya gagal, tidak ada gairah gitu loh untuk melakukan audit. Jadi salah satu penilaian kami kenapa clinical audit tidak berjalan, termasuk juga clinical pathway, itu yang tadi kita masukkan ke dalam dalam pembahasan tadi,
yaitu tidak terintegrasi dengan sistem manajemen mutu di rumah sakit tersebut, entah dengan ISO atau entah dengan akreditasi. Jadi banyak rumah sakit menerapkan clinical audit maupun clinical pathway itu atau patient safety itu hanya sebagai sebuah proyek kecil-kecil, tidak masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, itu yang sekarang ini sedang kami coba benahi di proyek yang dengan rumah sakit juga, di proyek Otsuka. Itu kita berusaha membangun sistem manajemen mutu klinis, di mana di dalamnya ada komponen-komponen clinical pathway, clinical audit, ada key performance indicator, ada terkait dengan edukasi, itu jadi satu semua. Meskipun studi kasusnya tetap untuk kasus TB, tapi nanti bisa dipakai juga untuk kasus-kasus non-TB. Maka kita bisa mendorong ISO atau badan akreditasi untuk memasukkan persyaratan audit. Jadi rumah sakit melakukan audit klinik tidak. 1. 2, rumah sakit mereview kriteria audit secara berkala tidak. Dan reviewnya berdasarkan bukti-bukti empirik, tidak ada evidence base. Bisa Pak, jadi di ISO yang pertama kali dulu kita coba integrasikan dengan ISO 9000 sebelum akreditasi, sekarang ada versi baru. Di ISO 9000 ada persyaratan rumah sakit atau organisasi apapun menetapkan sasaran mutu. Nah, sasaran mutu itu berarti terkait dengan kriteria. Kemudian rumah sakit sebenarnya bebas menetapkan sasaran mutunya. Kalau ingin diambil jadi kriteria audit, boleh kriteria auditnya. Nah, kemudian sasaran mutu tersebut secara periodik harus diukur oleh rumah sakit. Kemudian kalau tidak tercapai harus dilakukan analisa, dicari akar penyebab masalahnya, kemudian dilakukan intervensi. Terus secara siklus jalan terus sampai sasaran mutunya tercapai. Tapi secara detail bahwa misalnya sasaran mutu atau kriteria auditnya harus evidence based, kemudian juga nanti cara melakukan auditnya harus misalnya random sampling atau sampelnya harus berapa macam, itu memang tidak diatur dalam standar ISO, tapi organisasi diminta oleh ISO untuk menetapkan prosedur pengukuran sasaran mutu. Nah, di situ mereka bisa buat SOP audit medik atau audit klinik terkait dengan sistem manajemen mutu ISO. Itu yang di ISO, Pak. Kalau untuk akreditasi mungkin sejak tahun 2013 setelah terbitnya versi akreditasi yang 2012 itu memang dikatakan rumah sakit diminta untuk menyusun indikator klinis. Jadi punya 11 indikator klinis. Nah, dan indikator klinis itu harus dinilai setiap saat. Nah, itu caranya bagaimana? Sebenarnya terkait dengan Permenkes yang mengatur mengenai komite medik. Ya, caranya melakukan audit medik. Kalau di Permenkes tentang komite keperawatan melakukan audit keperawatan. Nah, itu yang sebenarnya kita sedang usahakan harusnya digabung menjadi clinical audit, bukan medical audit atau nursing audit. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi sudah ada sekarang, Pak. Ya. Tingkat kepatuhan rumah sakitnya masih sulit diukur karena salah satu cara mengukurnya dengan audit retrospektif itu terkait dengan kelengkapan rekam medis itu memang juga masih bolong-bolong, Pak. Pak Rosi mungkin tanya yang desain desain yang disarankan dengan adanya pembanding, tapi tidak perlu pakai pretest sebelumnya, jadi langsung post test begitu, Pak. Nah, itu kan sebenarnya juga kita sedang melakukan kegiatan serupa di 3 rumah sakit, tapi kembali tanpa adanya pembanding. Apakah secara etika penelitian itu bisa diterima kita melakukan intervensi di rumah sakit lain, kemudian rumah sakit lain diukur tanpa melakukan intervensi gitu, Pak? Ya, pembanding ini bisa intervensi bentuk lain, bisa prosedur yang biasanya mereka lakukan dalam hal pengendalian mutu. Nah, dalam hal ini kan Pak Hanefi dan tim mengadakan suatu program khusus peningkatan mutu. Lalu rumah sakit pembanding audit juga, lalu mereka mengadakan siklus-siklus audit, mengadakan tindakan koreksi sendiri. Kalau dugaan saya malah rumah sakit pembandingnya akan lebih berhasil
karena para profesional itu diberi wewenang, karena di rumah sakit Bethesda dan Persahabatan para dokter dan perawat kan tidak begitu senang dengan clinical pathways yang disodorkan itu, atau clinical pathways-nya dalam bentuk audit concurrent, bukan berdasarkan rekam medik gitu ya. Jadi tidak ada pretest dalam arti audit ada, tetapi ukuran defisiensinya, jumlah defisiensinya yang dilihat. Atau desain ini masih desain pra eksperimental. Lalu ada desain kuasi eksperimental time series saja. Kan audit dilakukan secara berkala, lalu kita lihat tidak hanya dalam hal TB ya, tapi yang sedang hangat itu soal seksio cesaria atau tonsilektomi, ini yang tindakan-tindakan yang penuh tanda tanya kan, karena indikasinya lebih ke arah indikasi uang. Jadi dilihat apakah defisiensinya makin berkurang secara time series. Lalu ada time series dengan kelompok pembanding, rumah sakit pembanding yang juga di time series. Tetapi intervensi yang dirancang oleh kelompoknya Pak Hanefi itu sama seperti yang ditanya Pak Dwi tadi, kerangka konsepnya apa? Kenapa kita memberi intervensi berupa kegiatan-kegiatan tadi, ada workshop, ada dan sebagainya. Ya, saya mau tanya yang mungkin bisa yang tadi ada menurut Pak Rosi ada 3 tahap tadi. Ya, intervensi. Tadi kalau saya tidak salah tangkap waktu judul awalnya kan ada action research, Pak. Ya. Kemudian Pak Rosi melihatnya sebagai suatu intervensi eksperimen biasa atau gimana ya. Jadi ya artinya saya masih ingin belajar sebetulnya bagaimana pemahaman action research di sini. Karena kalau saya menangkap di sini action research, kalau yang saya tangkap saya Pak, saya masih belajar juga. Jadi kalau misalnya intervensi pertama itu kan harus dievaluasi dulu. Ada hasil evaluasi seperti apa. Karena dia dalam satu tahap awal. Nah, setelah itu baru ketemu titik knowledge itu dikembangkan lagi. Tahap 2 dievaluasi lagi. Kemudian tahap 3 dievaluasi lagi. Artinya tolak ukurnya bisa lain-lain Pak, jadi dalam tiap tahap itu. Nah, tapi kalau dalam kita lihat tadi, soalnya ada pretest post-test. Saya nggak tahu itu pretest post-test itu tahap yang keberapa tadi. Ya ini, saya hanya ingin bertanya Pak, sehingga biar saya puas dari aspek itu. Terima kasih. Kalau tidak salah ya, jadi si organisasi itu anggota-anggotanya terlibat langsung di dalam mengidentifikasi masalah, lalu intervensinya apa, dikoreksi, lalu dilihat keberhasilannya, lalu masalah berikut atau perkembangan berikut, spiral kan, makin lama makin besar masalahnya. Dan mekanismenya ya audit itu. Audit yang pertama defisiensinya sekian, terus audit yang kedua diharapkan defisiensinya makin berkurang karena ada intervensi-intervensi, tindakan koreksi. Tindakan koreksi ya oleh anggota organisasi itu. Jadi intervensinya berupa action research yang siklis, spiral, dan berupa audit. Jadi keseluruhannya, cuma ada satu kesepakatan dulu, ke rumah sakit ada komitmen tidak, lalu ada lokakarya mungkin pengenalan mengenai kegiatan-kegiatan, lalu pendampingan selama 4 bulan. Nah, bisa dibayangkan mungkin selama 4 bulan itu tim ini membantu kedua rumah sakit di dalam action research-nya itu, dalam melaksanakan audit. Iya. Ya, gitu Pak Hanefi. Jadi yang dimaksud action research itu auditnya itu sendiri. Iya Pak Rosi, jadi yang pertama memang keterlibatan dari rumah sakit untuk mengembangkan clinical pathway dan juga melakukan clinical audit itu banyak terlibat mereka. Nah, terus siklus action research-nya memang ada. Jadi pada waktu diawali dengan hasil clinical audit sebelumnya, kita dapatkan defisiensi tadi. Terus kemudian ada workshop untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa masalahnya apa. Nah, salah satu penyebabnya adalah
karena ketidaklengkapan rekam medis. Terus juga yang kedua adalah dokternya tidak ingat dengan standar TB care-nya. Nah, terus kemudian dari diagnosa tersebut dibuat rencana perbaikan. Rencana perbaikannya itu yang quality management system, dan juga ada clinical guideline, clinical pathway, termasuk auditnya. Nah, terus yang lama memang yang penerapan implementasi 4 bulan itu untuk actionnya di situ. Di situ dalam bentuk penerapan clinical pathway, terus kemudian dilakukan review atau evaluasi dengan clinical audit. Jadi clinical pathway yang akhirnya jadi itu bukan clinical pathway pada waktu awal, karena ada beberapa kali siklus untuk memperbaiki isi dan format dari clinical pathway. Kemudian jadi setiap action tersebut dilakukan proses evaluasi dengan clinical audit, kemudian dilakukan perbaikan lagi clinical pathway, diaudit lagi sehingga hasilnya dicapai clinical pathway yang final dari kegiatan ini. Nah, itu action risetnya di situ. Iya, saya tertarik bahwa Pak Rosi, bahwa kan pertanyaan apakah betul intervensi ini bisa merupakan kunci keberhasilan gitu kan. Tadi pertanyaan kan intinya kan itu dari awal kita diskusi. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa paling tidak ada di dalam laporan, saya nggak tahu lengkapnya seperti apa, Pak. Misalnya yang terkait nomor langkah 1 itu kan harus jelas tercapai atau tidak. Nah, karena kalau inputnya itu tidak tercapai ya kan tanda tanya juga. Jadi kan ada suatu tolok ukur juga bahwa komitmen dan partisipasi sampai taraf apa ada evaluasinya. Kemudian tahap kedua juga seperti itu. Sehingga kalau ini bagus kita bisa berasumsi bahwa nomor 3 action risetnya berhasil karena memang sebelumnya memang baik. Artinya ada bukti bahwa dibuktikan dengan angka atau apa gitu misalnya. Nah, ini yang saya mikirnya begitu, Pak, action riset sebetulnya. Jadi tidak hanya yang 3 itu merupakan suatu final. Jadi kan dia spiral nih. Spiral awal kan mulai dari langkah 1 itu kan. Iya. Setelah pendampingan selesai, dalam proyek atau eksperimen seringkali kelihatan berhasil karena masih baru. Begitu proyek selesai ya kembali ke pola lama. Jadi salah satu ukuran keberhasilan ya berlangsung terus atau meningkat. Dulu kan ada intervensi juga QC itu loh, quality circles di rumah sakit. Tapi setelah orang bosan ya kembali ke pola lama. Ya, mengingat waktu, jika masih ada lagi, kalau tidak ada lagi mungkin bisa disampaikan langsung di website, sudah dipublish untuk hasil dari critical appraisal-nya di website PKMK. Nanti mungkin bisa di situ ada kolom komentar. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan atau ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian, bisa langsung di website PKMK. Mungkin sekian dulu untuk hasil telaah kritis dari 2 laporan dari Divisi Manajemen Mutu dan Manajemen Rumah Sakit. Ada 2 laporan lagi yang ditelah oleh Prof. Hakimi, mungkin nanti akan disampaikan deh. Oh iya, karena waktunya hanya sampai April, jadi itu langsung di website saja, nanti bisa dikomentari oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi disampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.